Mbak. Pemirsa, kita akan kembali membahas polemik terkait dengan rencana pembelian KRL bekas dari Jepang dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pensiunnya 10 rangkaian KRL di tahun ini dan mengapa salah satu solusi yang diberikan adalah mengimpor kereta bekas yang didatangkan dari Jepang. Kami akan bahas bersama dengan Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat siang, Mas Aditya. Salam sehat. Iya, Mas Aditya, kita ketahui ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan di tahun ini, tahun 2023. Sejauh ini Anda melihatnya bagaimana? Solusi yang paling konkret untuk masalah ini apa? Jangka pendeknya ya Mas, ini kan jangan sampai nanti akan ada penumpang atau pengguna kereta yang tidak terangkut karena adanya 10 kereta, 10 transit yang akan dipensiunkan ini. Jadi intinya adalah harus ada solusi jangka pendeknya. Menurut saya solusi jangka pendeknya dulu itu ada dua hal. Pertama, satu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu bisa tetap memberikan dispensasi kepada KCI untuk melakukan impor kereta bekas atau barang modal tidak dalam keadaan baru BMTB dengan limit atau periode jumlah atau periode waktu yang tertentu. Misalnya hanya dibatasi sebatas mengganti rangkaian yang akan purna tugas, atau yang kedua adalah dibatasi juga periodenya hanya ketika industri dalam negeri, dalam hal ini Inka, belum siap untuk menyediakan rangkaian kereta baru. Nah, kemudian ketika melakukan impor kereta bekas itu, sebelum dioperasikan itu sudah harus direhabilitasi dulu, diberi tambahan perlengkapan atau diganti perlengkapan dengan menggunakan komponen dalam negeri, sehingga setidaknya ada komponen-komponen yang menggunakan produksi dalam negeri. Syukur-syukur bisa sampai dengan 40%. Itu solusi pertama. Solusi keduanya ya berarti 10 rangkaian itu apakah masih memungkinkan untuk dilakukan peremajaan atau retrofit yang sifatnya menambah umur sampai dengan 2-5 tahun. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka itu bisa sambil menunggu kesiapan KRL baru dari Inka tersedia di 2025-2026, maka 10 kereta di 2023 yang akan dipensiunkan dan 19 rangkaian kereta di 2024 yang akan di 2025 yang akan dipensiunkan itu juga sudah bisa diretrofit. Tapi kebijakan ini mengandung kelemahan, Mas Fibrian, karena pertama adalah kalau di retrofit berarti kan harus masuk ke bengkel, harus masuk ke balai jasa kereta api, otomatis itu harus bergiliran dan akan mengurangi kapasitas angkutnya juga. Kedua, apakah ketersediaan suku cadangnya ada? Kemudian yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk meretrofit? Kalau sampai setahun ya berarti tetap akan ada sarana yang kosong, sehingga jangka pendeknya seharusnya tetap memberikan dispensasi impor sampai dengan jumlah dan periode tertentu. Kira-kira seperti itu untuk jangka pendeknya, Mas. Iya, Mas Aditya, kalau jangka pendeknya adalah mendatangkan kereta bekas dari Jepang secara terbatas, artinya ada nilai angkut yang berkurang. Padahal kita ketahui kalau di Jabodetabek saja, total pengguna KRL setiap harinya rata-rata adalah sebanyak 790.000 penumpang per harinya. Ini tentunya jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk mengakomodasi agar penumpang ini tidak beralih, apa antisipasi yang bisa dilakukan? Nah, makanya Mas, saya pikir itu solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah memberikan dispensasi impor tersebut supaya tidak ada, ini kan seharusnya jumlah armada KRL itu bukannya berkurang, tapi seharusnya malah bertambah, Mas. Tapi malah bertambahnya ini kan juga masih ada kendala juga karena memang kontrak dengan Inka juga baru dilakukan di bulan ini rencananya, sehingga masih tersedianya 2025 sampai 2026. Sehingga menurut saya paling kebijakan yang dalam jangka pendek yang masih bisa dilakukan supaya benar-benar tidak ada pengguna yang terlantar adalah menggunakan tetap memberikan izin secara terbatas untuk menggunakan impor KRL bekas. Cuman gini Mas Febrian, maksud saya itu adalah benar-benar jangka pendeknya. Secara jangka menengah dan jangka panjang seharusnya Mas, para stakeholders ini duduk bersama untuk merumuskan semacam peta jalan untuk pengembangan sarana dan teknologi perkeretaapian ke depan, sehingga itu bisa dirumuskan kebutuhan sarana perkeretaapian yang ada itu bisa diselaraskan dengan kesiapan maupun kemandirian industri perkeretaapian di dalam negeri, kesiapan juga dalam hal riset, kajian, alih teknologi perkeretaapian, dan juga kompetensi dari sumber daya manusia profesional perkeretaapian. Nah, kalau itu sudah bisa disusun antar lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan juga Kementerian Perindustrian misalnya, itu kan pasti nanti setidaknya menyangkut dengan pengadaan sarana perkeretaapian itu sudah nggak kaget-kagetan atau menimbulkan
kesetidakpahaman antar lintas sektoral seperti yang terjadi sekarang ini karena memang kebijakannya masih secara parsial. Nah, itu yang menurut saya ke depannya perlu disusun peta jalan untuk ke arah pengembangan teknologi dan sarana perkereta apian yang lintas sektoral. Kira-kira Iya. begitu, Mas. Iya, Mas Aditya, kalau memang kita benar-benar harus mengimpor sebuah kereta bekas dari Jepang, kami mendapatkan informasi bahwa nanti kereta yang didatangkan ini sudah cukup tua juga usianya 28 tahun yang sudah dimulai diproduksi sejak tahun 1994. Apakah ini nantinya tidak justru memberikan kerugian kepada masyarakat Indonesia karena jangka waktu pakainya nanti akan semakin sedikit dengan harga yang sudah dikeluarkan? Bagaimana Anda melihatnya? Betul, Mas, ini semuanya pasti akan positif dan negatif ya, Mas. Kalau rangkaian kereta ini merupakan rangkaian kereta yang bekas, itu sebetulnya masa pakainya tidak bisa terlalu lama, Mas. Itu mungkin hanya sekitar bisa maksimal banget mungkin antara 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Itu pun juga banyak komponen yang harus diremajakan. Sehingga sebetulnya kalau KRL bekas itu memang kemudahannya terutama satu dari sisi kemudahan pengadaannya cepat, Mas, hanya perlu waktu 1 tahun maka KRL itu nanti sudah bisa dioperasikan. Kemudian yang kedua tentu saja dari segi harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan KRL baru, katakanlah bisa 10 kali lipat lebih murah, katakanlah 1 M atau 800 juta perangkaian dibandingkan dengan per kereta dibandingkan dengan 10 M lebih kalau itu kereta baru. Tapi sebetulnya kereta baru itu juga mempunyai suatu kelebihan, Mas, karena kereta baru sudah jelas nanti masa manfaatnya akan lebih panjang. Kemudian yang kedua juga biaya perawatannya juga akan menjadi lebih murah, dan karena diproduksi oleh Inka maka Inka juga bisa ikut memonitor nanti ketika kereta api tersebut dioperasikan. Kalau masih ada yang malfungsi atau masih ada yang belum sempurna maka Inka harus memberikan suatu jaminan dalam hal perawatan. Itu yang menurut saya KRL baru itu memiliki kelebihan di situ. Tapi Mas, ini perlu diperhatikan juga suatu catatan penting, Mas Febrian, ketika nanti kalau KCI hanya boleh melakukan pembelian kereta baru dari Inka, maka itu akan bisa meningkatkan biaya operasional perjalanan pengoperasian KRL oleh KCI. Nah, kalau biaya operasinya naik, ini nanti pertanyaannya dibebankan ke siapa biaya operasi yang naik ini? Apakah dibebankan ke tarif? Kalau seperti itu nanti maka pengguna kereta api akan mendapatkan tarif yang bisa jadi akan naik signifikan. Tapi kalau dibebankan ke negara, berarti nanti akan ada PSO, dana kewajiban pelayanan publik, dana PSO dari pemerintah yang juga akan membengkak. Padahal sementara sekarang ini pemerintah sedang menekan juga, Kementerian Perhubungan sedang menekan supaya PSO-nya tidak terlalu tinggi karena sudah cukup besar membebani APBN. Ini maksud saya konsekuensi yang harus dihitung kalau nanti benar-benar full menggunakan KRL baru. Gitu, Mas Baik, Wadian. regulasi seperti itu Mas Aditya termasuk juga kenaikan tarif jika memang nanti akan ada kereta baru yang datang dari PT Inka, itu siapa yang mengatur nantinya? Kalau tarif itu kan nanti dihitung berdasarkan biaya operasi dari operator, Mas, dalam hal ini KCI. Nah, nanti kan dihitung juga kalau biaya operasinya sekian, masyarakat terjangkau tidak. Kalau masyarakat tidak terjangkau, padahal ini kereta api perkotaan yang melayani kebutuhan masyarakat banyak dan untuk mobilitas umum dan juga untuk mengurangi kemacetan, mengurangi tingkat polusi, mengurangi konsumsi BBM, maka negara harus hadir. Nah, negara harus hadirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mensubsidi selisih antara tarif yang ekonomis berdasarkan biaya operasi ditambah marginnya KCI dengan tarif yang dianggap terjangkau bagi masyarakat. Nah, itu akan menjadi beban dari APBN kalau itu pemerintah pusat dan APBD kalau itu pemerintah DKI. Jadi itu benar-benar akan ada hitung-hitungan, akan ada perhitungan KTP, kemampuan membayar masyarakat atau kemauan membayar masyarakat untuk KRL itu yang wajarnya di angka berapa sih? Kalau tarifnya KCI tinggi sekali karena armadanya baru semua, maka pemerintah harus mengganjal selisih itu supaya tarifnya terjangkau. Sederhananya begitu, Mas. Ya, Mas Aditya tadi juga ada beberapa kali mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa memproduksi kereta listrik sendiri melalui PT Inka, namun ini bisa selesai tahun 2025. Apakah tidak bisa ada intervensi dari pemerintah untuk mendahulukan Indonesia terlebih dahulu yang diproduksi untuk PT Inka agar kebutuhan KRL ini bisa terpenuhi segera? Ya, itu kan juga perlu proses ya, Mas, karena kan kontraknya saja dengan KCI juga kan masih dalam tahap negosiasi untuk harga dan spesifikasi. Sementara kan KRL yang dipesan cukup banyak ya, sekitar 16 trainset, sehingga ya memang menurut saya cukup wajar itu perlu waktu 2 sampai dengan 3 tahun di 2025 sampai 2026. Maksud saya kita tidak bisa juga kereta apinya harus cepat-cepatan ada tapi nanti dalam kualitas atau kondisi yang itu kan nanti begitu keretanya selesai nggak
bisa langsung digunakan juga, Mas, itu perlu pengujian kelaikan. Ini adalah KRL yang nanti pertama kali diproduksi oleh PT Inka yang digunakan oleh KCI secara massal kan. Sebelumnya Inka kan baru membuat KRD, membuat KRL untuk KA Bandara dan juga LRT Jabodebek. Sementara sekarang ada job baru yang benar-benar baru, yaitu memproduksi KRL. Ini kan juga perlu masa pengujian statis dan pengujian dinamis dan pengujian operasi yang cukup panjang. Jadi saya pikir kalau itu mau dipercepat sekalipun juga saya pikir nggak akan lebih cepat dari 2024 akhir mungkin seperti itu, Mas. Memang untuk perizinan ini ada pihak yang menolak, yakni pihak dari DPR, namun mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Kementerian BUMN. Anda melihatnya bagaimana? Sebenarnya regulasi seperti ini siapa yang berhak untuk dapat menentukan pembelian dengan bekas atau memang harus baru dari PT Inka? Ya ini kan pasti kepentingannya akan ada kepentingan secara sektoral, masing-masing sektoral ya Mas Febrian. Dalam artian kalau Kementerian Perhubungan pasti yang akan menjadi concernnya jangan sampai ada penumpang yang tidak terangkut karena kapasitasnya KRL-nya menurun karena ada armada yang diremajakan sementara belum ada penggantinya. Kalau Kementerian BUMN mungkin secara realistisnya adalah dari sisi bahwa kesiapan industri dalam negeri dalam hal ini Inka belum bagus, sementara KCI juga adalah anak usahanya KAI yang perlu diberikan dukungan-dukungan kebijakan termasuk perizinan untuk melakukan pengadaan KRL secara cepat. Nah itu mungkin pertimbangannya Kementerian BUMN, sementara dari sisi Inka yang juga BUMN juga belum dapat menyediakan dalam waktu yang cepat. Sementara kalau Kementerian Perdagangan tentu saja sebaiknya tidak impor karena kalau bisa dipenuhi di dalam negeri. Kalau Kementerian Perindustrian pasti pemikirannya memacu pertumbuhan industri dalam negeri, kandungannya adalah kandungan yang kalau bisa lebih dari 40% atau kalau bisa malah 100% itu tingkat komponen dalam negeri supaya industri dalam negerinya bergerak. Nah ini kan masing-masing sektoral itu punya kepentingan, Mas, sehingga sebaiknya menurut saya kalau sekarang mari prioritaskan dulu pada satu, keselamatan perjalanan kereta api, yaitu tidak mengoperasikan KRL yang sudah waktunya dipensiunkan, dan kedua segera harus ada solusi untuk mendapatkan pengganti KRL yang berhenti operasi tersebut. Soal itu nanti perlu pengadaan yang memprioritaskan penggunaan industri dalam negeri. Saya pikir semua pihak itu sepakat bahwa memang nanti kesiapan dan kemandirian industri dalam negeri, alih teknologi, riset perkereta apian, sumber daya profesional perkereta apian itu yang harus dilakukan. Sehingga menurut saya itu tadi yang saya maksudkan, sebetulnya kebijakan ini haruslah lintas sektoral. Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian itu duduk bersama untuk merumuskan peta jalan rencana pengadaan dan industri perkereta apian ke depannya. Baik, Begitu, Mas Aditya, yang menjadi menarik adalah selain di tahun 2023 ini ada 10 rangkaian kereta yang harus dipensiunkan, tapi ternyata tahun 2024 masih ada 16 rangkaian lagi yang harus dipensiunkan juga. Nah, jika seperti ini, apakah artinya tahun depan juga nanti membutuhkan lagi untuk ada kereta tambahan yang harus dibeli atau bagaimana? Ya persis Mas, persis. Karena kan menurut ini data dari KCI kan tahun ini 10 trainset ya Mas ya, 10 trainset yang harus dihentikan operasinya, sementara di tahun 2024 berarti tahun depan itu ada 19 trainset, sehingga setidaknya ada 29, sorry Mas, berarti benar ada 29 trainset atau rangkaian yang harus dipensiunkan. Ini kan nanti pengadaan KRL yang pengen diajukan KCI ini impor bekas ini ya semata-mata untuk menggantikan di 2023. Nanti kalau 2024 ya ada lagi yang nanti harus diajukan lagi kemungkinan, karena kan Inka sekali lagi baru bisa merilis paling cepat di 2025. Jadi maksud saya, makanya tadi saya sampaikan, kalaupun nanti diberikan dispensasi dalam bentuk impor KRL bekas, itu tetap dibatasi jumlah dan periodenya Mas, jumlahnya. Baik, kalaupun nanti diberikan dispensasi untuk dapat membeli KRL secara bekas, artinya dibutuhkan untuk dapat pemeliharaan dan juga memastikan bagaimana pembelian KRL bekas ini bisa benar-benar optimal digunakan di Indonesia menggantikan KRL yang sudah pensiun sambil menunggu nanti bagaimana PT Inka bisa memproduksi KRL untuk Indonesia yang baru. Terima kasih kalau begitu Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.